Di hari kiamat kita mengetahui secara pasti mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim dan mana yang dizalimi. Dia tahu kebenaran, tapi mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu. Dia disesatkan oleh Allah ala ilm, di atas ilmu. Penutup hati adalah fanatisme golongan yang berlebihan. Penutup hati adalah egoisme, takabur. Penutup hati. Di masjid yang mulia ini kita akan membahas seri kelima dari buku ini yang berjudul Melihat dengan Mata Hati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakashafna 'anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Maka kami singkapkan darimu penutupmu. Maka kami Allah singkapkan darimu penutupmu. Lalu penglihatanmu pada hari ini tajam. Surah Qaf ayat 22. Renungan pertama. Kini kebenaran telah tersingkap. Kehidupan banyak orang di dunia ini sesungguhnya ditutupi oleh banyak selubung tebal. Selubung syahwat, selubung kebiasaan, selubung kelalaian, selubung kesibukan, selubung mengejar mimpi, hingga datanglah kematian dan semua tirai tersingkap secara tiba-tiba. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami singkap darimu penutupmu. Fakashafna 'anka ghita'ak itu di hari kiamat. Di hari kiamat kita melihat kebenaran. Di hari kiamat kita mengetahui secara pasti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang zalim dan mana yang dizalimi. Siapa yang terpimpin dan siapa yang sesat. Nanti di hari kiamat. Fakashafna 'anka ghita'ak. Di hari kiamat hadirlah kesadaran. Di hari kiamat datanglah kesadaran bahwa di dunia kita mimpi. Di dunia kita mimpi. Nanti kita mati baru kita bangun. Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan pemahaman bahwa hari akhirat itu dimulai dari kubur. Dimulai dari kubur. Kalau kita sudah dikubur, kita sudah tahu hakikat. Pada saat kita sudah dikubur, kita sudah tahu kebenaran. Pada saat kita dikubur, kita sudah tahu bahwa kita di dunia banyak lalai. Kita di dunia banyak lalai. Banyak orang wal'iyadzubillah, terutama orang kafir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ditutup hatinya. Ditutup hatinya, ditutup mata hatinya untuk melihat kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka,
wa ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka dengan tutupan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tutupan hati ini, tutupan mata hati ini, dan ini tidak khusus untuk orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim di surah Al-Baqarah itu untuk orang kafir. Yang di surah Al-Jathiyah ayat 23 tidak khusus untuk orang kafir. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini menakutkan. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Menyembah hawa nafsu. Yaitu memperturutkan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm, dan dia disesatkan oleh Allah ala ilm, atas ilmu. Dia orang pintar, dia orang cerdas, dia berpendidikan tinggi, ala ilm. Dia tahu kebenaran, tapi mengikuti hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu. Cinta dunia berlebihan. Wa adallahu Allahu ala ilm. Dia disesatkan oleh Allah ala ilm, di atas ilmu. Wa khatama ala sam'i, dan Allah menutup pendengarannya, menutup pendengaran hatinya untuk mendengar nasihat, menutup pendengaran hatinya untuk mendengarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan pada penglihatannya gishawa, selubung, penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya selain Allah? Afala tadzakkarun, tidakkah kamu mau sadar? Ini adalah nasihat yang semestinya kita jadikan sebagai bahan renungan agar kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, agar Allah menunjukkan kepada kita kebenaran dan menuntun kita untuk mengamalkan kebenaran. Renungan yang kedua, penglihatanmu hari ini tidak lagi seperti dulu. Dulu melihat dunia, namun tidak melihat akhirat. Dulu di dunia melihat harta, tapi tidak melihat hisab, pengadilan di padang mahsyar. Dulu di dunia melihat kemuliaan, kemewahan dunia, tapi tidak melihat kubur. Dulu melihat manusia, tapi tidak melihat kebenaran. Tapi hari ini, pada hari kiamat, penglihatan menjadi tajam. Tajam, menembus batas kejujuran
jujur melihat apa yang dulu didustakan. Yang dulu didustakan, kiamat didustakan, akhirat didustakan, disepelekan, dan melihat bahwa kehidupan hanyalah satu baris pendek sebelum keabadian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Coba perhatikan, ayat Al-Quran memberikan kepada kita gambaran seakan-akan itu tervisualisasi di hadapan kita. Seperti kita lihat itu. Walau tara, sekiranya kamu melihat, walau tara, sekiranya kamu melihat, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika para pendosa nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka. Sekiranya kamu melihat pada hari kiamat nanti, para pendosa menundukkan kepala mereka. Seperti kita melihat. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami telah melihat. Kami telah melihat kebenaran. Kami telah melihat hakikat hari akhirat. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami, na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, agar kami beramal saleh. Inna muqinun, kami telah yakin. Para jamaah sekalian, keyakinan itu berkaitan dengan yang tidak dilihat. Yang dimaksud dengan yakin adalah yakin dengan sesuatu yang tidak dilihat. Yakin, percaya pada berita, informasi. Kalau sesuatu sudah dilihat, tidak berkaitan lagi dengan keyakinan. Tepat tak? Ia minangka gunana rilinoye di dunia ini. Engka gunana tepat tak? Ia minangki guna tepat tak? Mumpung kita masih di dunia. Kalau di akhirat baru mau beriman, tidak berguna. Tidak berguna. Ini inna muqinun, nanti di akhirat baru yakin. Setelah lihat api neraka menyala-nyala di depan, baru bilang yakin. Yakin itu di dunia. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, yang tidak dilihat. Yang tidak dilihat. Yang diperintahkan oleh Allah untuk kita yakini. Itulah antara lain enam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, tidak dilihat. Tidak dilihat. Iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran tidak terlihat. Tidak terlihat yang berkaitan dengan berita-berita yang gaib.
Iman kepada hari akhirat tidak terlihat. Ini sebagian dari yang gaib yang kita imani. Sekali lagi, tidak berguna dikatakan beriman setelah melihat secara langsung. Renungan yang ketiga ialah kita semua akan melihat dengan cara ini, tapi banyak orang melihat itu setelah segalanya terlambat. Kalau nanti di akhirat baru beriman, terlambat. Di dunia ini kita butuh iman untuk melihat kebenaran. Di dunia ini kita butuh iman untuk melihat kebenaran. Namun di akhirat semua orang akan melihat kebenaran, tapi penglihatan itu tidak berguna lagi untuk orang yang tidak beriman. Saat itu semua alasan palsu dalam jiwa sudah lenyap, yang mengatakan saya baik-baik saja, yang selalu memuji dirinya, yang selalu memuji dirinya bahwa saya orang baik. Semua orang mengatakan saya baik. Biar pencuri mengatakan saya baik, biar perampok mengatakan saya baik, hatiku baik. Di dunia semua orang mengatakan dirinya saya baik. Di dunia semua orang mengatakan masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Artinya masih banyak waktu untuk memperbaiki diri, masih banyak waktu untuk bertaubat. Saya akan segera kembali kepada Allah. Saya masih muda. Biar orang tua juga bilang saya masih muda. Selalu mengatakan saya masih muda. Ini sesungguhnya kalau membuat kita lalai, itu adalah tutupan dalam hati, dalam jiwa. Dalam jiwa kita ada indera penglihatan. Dalam jiwa kita ada penglihatan. Jiwa kita melihat, jiwa kita mendengar, jiwa kita bicara. Jiwa kita bicara. Itu bisa melihat kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jiwa yang bisa melihat kebenaran, kecuali yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutupi hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya mata mereka tidak buta, mata mereka tidak buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tapi hati mereka buta. Mata hati mereka buta, yaitu hati yang ada di dalam dada. Mereka yang lalai, yang buta hatinya adalah mereka yang lalai dari berzikir, yang lalai melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lalai dari tafakkur, lalai melakukan renungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta, dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Jangan ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, mengikuti hawa nafsunya dan urusannya melampaui batas. Renungan yang keempat, ini yang terakhir, ialah akar kelalaian adalah penutup hati. Akar kelalaian adalah penutup hati. Ayat ini tidak mengatakan kami berikan kepadamu penglihatan,
Tapi ayat ini mengatakan kami singkap penutupmu. Kami singkap fakashafna kami singkap, kami buka angka gita'ak darimu penutupmu. Jadi hati yang lalai itu ditutupi. Nanti di hari akhirat disingkap, dibuka. Penutup itu bukan di mata, tapi di hati. Kelalaian itu bukan pada penglihatan, tapi pada basirah, mata hati. Inilah yang dialami oleh banyak orang. Mereka hidup, tapi tanpa kesadaran hakiki. Mereka melihat, tapi tidak menyadari. Mereka tahu tentang kematian, tapi tidak bersiap. Penutup hati. Penutup hati itu yang membuat kita lalai. Penutup hati ini adalah cinta dunia. Cinta dunia yang berlebihan. Penutup hati adalah fanatik golongan yang berlebihan. Fanatisme golongan yang berlebihan. Penutup hati. Penutup hati adalah egoisme, takabur, penutup hati. Al-Quran telah mendidik kita untuk menyingkap penutup hati ini. Jangan nanti di akhirat baru disingkap penutup hati kita. Kita usahakan, kita berdoa, kita berharap supaya Allah membuka penutup hati ini di dunia. Dan itulah fungsi ibadah kita. Itulah fungsi ibadah kita. Itulah fungsi tafakkur kita. Tazkiyatun nafas, taqwiyatun nafas, taltifun nafas. Menyucikan hati. Menyingkap tabir-tabir yang ada di hati. Menguatkan jiwa dan melembutkan jiwa. Al-Quran datang untuk menyingkap selubung ini lebih awal sejak di dunia. Makanya Al-Quran diberikan kepada kita untuk menyingkap selubung yang ada di hati kita. Untuk siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, sebelum kematian menyingkapkannya secara paksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan min amrina. Ini dikatakan ruh. Ini dikatakan nyawa. Ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulu Muhammad kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran. Ini sifat yang kedua dari Al-Quran. Tapi kami jadikan Al-Quran sebagai nuran, cahaya. Ini adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Nahdi bihi man nasya'. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Melalui Al-Quran, melalui cahaya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mesti banyak berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, mari kita jadikan ayat ini untuk selalu membangunkan kita sebelum kita berdiri di sana di hari akhirat untuk diadili, dihisab dan dibalas. Mari kita jadikan ayat ini sebagai suara di relung jiwa yang mengatakan apa yang akan kita lihat saat selubung kita disingkapkan. Apakah kita akan menangis penuh penyesalan atau tersenyum dengan bahagia di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti kita akan menangis atau kita akan bahagia, tersenyum bahagia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat.
Demikian tadabbur surah Qaf ayat 22. Suplemen renungan doa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting, ini yang sudah dibacakan tadi, agar kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi di hari akhirat nanti.